sama sekali nggak terpikir popularitas, apa urusannya dengan popularitas ataupun komersil, apalagi elektabilitas gitu ya. Nah, setiap orang pada dasarnya sekalipun dia tidak punya bakat nyanyi, sebetulnya ada musik di dalam dirinya, kira-kira bahasa saya begitu gitu ya. Nah, cuma mungkin ada yang diolah, ada yang dikembangkan, ada yang tidak. Dan tentu belakangan kita ketahui bahwa bermusik itu adalah salah satu kecerdasan manusia. Saya sangat tahu kalau disebutkan sebagai musisi ya, kalau bahasa bilang itu jauh tanah ke langit lah, bukan demikian. Tapi mungkin poinnya ada poin motivasi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman generasi muda terutama. Itu harus spontanitas saja, kemudian bagaimana dikemas ya. Saya hanya berpikir bagaimana mengemas sebuah karya saja, sampai di situ saja sebetulnya gitu ya, sehingga tidak ada pikiran komersil, popularitas, apalagi elektabilitas itu nggak ada kaitan sama sekali. Itu balas dendam, karena memang karya ya lagu yang sangat-sangat sederhana itu saya tulis tahun 97-an gitu ya. Jadi selepas saya SMA, bisa dibayangkan 24 tahun yang lalu gitu. Dan memang secara tidak sengaja saya sudah 24 tahun nggak sekedar iseng-iseng sama teman-teman gitu masuk rental studio. Kemudian ketika hari libur saya ketemu tidak sengaja, yuk kita nyanyiin lagi lagu dulu gitu. Karena memang lagu-lagu itu dulu sempat dinyanyikan lah, meskipun di band-band kampung gitu ya, ataupun di sekedar perpisahan SMA gitu. Dan pada saat itu responnya juga alhamdulillah. Nah kemudian ya secara spontan saja, sekedar untuk mengabadikan karya. Kalau dulu kan ketika masih agak mudahan dikit gitu, saya tidak punya ilmu. Karena tidak punya ilmu, sehingga menulis itu tidak menggunakan ilmu, sebetulnya bisa dikatakan demikian gitu. Tetapi dulu saya sering mempelajari secara otodidak gitu, paling tidak mendengar dari grup itu, oh ini genrenya begini, ada genrenya begini, sehingga ketika suatu saat berkontemplasi gitu ya, pada saat itu sekitar tahun 97-an saya berani mengatakan bahwa musik itu adalah saya gitu. Bahwa dengan musik sebetulnya kita bisa lebih mendekatkan diri dengan Allah, dengan Tuhan gitu. Bagaimana kita diberi kenikmatan bisa mendengarkan sebuah karya. Mungkin kita pernah ya, ketika mendengar seseorang yang teknik vokalnya begitu bagus, tiba-tiba merinding. Nah itu yang saya maksud gitu ya. Bahkan ada satu literatur yang pernah saya baca gitu ya, bagaimana kode siapa Beethoven itu ya memiliki nilai mistik lah. Nah, saya tidak sampai sejauh ke sana gitu ya. Lalu pada saat itu saya berpikir bahwa setiap orang pada dasarnya sekalipun dia tidak punya bakat nyanyi, sebetulnya ada musik di dalam dirinya, kira-kira bahasa saya begitu gitu ya. Nah cuma mungkin ada yang diolah, ada yang dikembangkan, ada yang tidak. Dan tentu belakangan kita ketahui bahwa bermusik itu adalah salah satu kecerdasan manusia. Dulu ketika saya membandingkan berbagai grup, misalnya ya dulu ada Power Slave, ada Ceylon Seven dan lain-lain lah, banyak kan. Saya berkesimpulan, oh tiap grup itu punya genre masing-masing, ciri khas masing-masing dan seterusnya. Kemudian saya berpikir bagaimana bisa memacu motivasi. Ya, karena tadi saya bilang bahwa setiap orang itu sebetulnya punya kemampuan untuk itu. Cuma tinggal diolah atau tidak. Dengan lagu bisa mengekspresikan apapun. Ya, tentu lagu-lagu cinta itu yang paling mudah mungkin semua orang ya. Orang bisa mengekspresikan apapun, dari soal cinta, sosial, bahkan hal yang sangat religius gitu. Dan saya sangat salut dengan lagu-lagu dulu gitu ya, seperti ciptaan siapa, Titiek Puspa ya. Jadi bukan hanya sekedar easy listening, tetapi memiliki pesan moral gitu. Pesan moral itu. Dan tentu pada diri anak muda itu sebetulnya ada. Itu
saya kira sangat bisa dikembangkan, sangat bisa digali, banyak kalau seperti itu gitu ya. Nah, saya sadar bahwa saya menulis lagu itu tidak menggunakan ilmu, karena ketika saya nulis lagu itu saya punya dua hal, saya punya imajinasi dan punya ekspektasi gitu. Nah, memang dulu saya agak diwarnai dengan lead yang rock gitu ya, karena pemain gitar saya itu alirannya rock gitu. Bahkan mereka sering ke festival di zaman dulu itu. Kalau saya enggak, saya belajar mereka dari nol gitu ya. Soal chord, G itu seperti apa sih, saya hanya bermodal itu saja. Nah, saya lihat teman saya yang memang mereka itu sering ikut festival dan paling tidak masuk juara harapan gitu. Tapi selama mereka bermusik, mereka tidak pernah menulis lagu. Nah, itu yang kemudian memotivasi saya, dan lalu ditulis dicoba gitu ya, dan itu idenya mengalir begitu saja, lalu mencoba memilih kata-kata dan seterusnya gitu ya. Kemudian saya berpikir bagaimana bisa menulis lagu dalam berbagai genre, ya tidak hanya pop misalnya. Sebetulnya ada satu lagu dangdut juga yang pernah saya tulis, kemudian yang rock and roll juga gitu ya. Ya sebagian ada yang tercatat, sebagian lupa. Yang lupa itu karena dulu merasa hafal gitu ya, sehingga tidak tercatat gitu. Lalu tiba-tiba saya berpikir bagaimana ini kemudian diabadikan just buat sendiri aja gitu ya. Yes, kalau ada orang yang menikmati, syukur alhamdulillah, itu bisa menghibur gitu ya. Nah, sekarang kan banyak talent ya dari berbagai acara ya, berbagai acara. Nah, khususnya untuk musik saya kira bisa seperti itu. Dulu kan di Tasik juga banyak ya festival lady rocker. Oh, sekarang kan agak jarang ya. Dan memang zaman berubah, lalu kemudian bagaimana mengikuti perkembangan zaman itu. Nah, ini mungkin juga yang sebetulnya saya sadar bahwa lagu saya itu sederhana gitu ya. Dan memang ketika tadi saya sebut bahwa ketika saya menulis lagu, saya punya imajinasi dan punya ekspektasi. Nah, dari lagu-lagu yang terus, ini saya sebetulnya nggak bisa nih. Tapi mungkin saya menulis nadanya biasa. Saya membayangkan lagu ini dinyanyikan oleh siapa gitu ya. Nah, itu dari semua lagu yang saya tulis itu seperti itu. Dan kemudian ini bisa easy listening. Easy listening ini bukan kegiatan saya maksudnya. Karena memang ada peran besar juga di belakang saya, dan itu ada di Tasikmalaya ya. Nah, sekaligus melalui hal ini saya mau dengan segala hormat saya mau berpesan khususnya kepada bupati, wakil bupati terpilih. Ternyata di lingkungan Setda Kabupaten Tasik itu ada birokrat muda yang punya kemampuan bermusik dan recording yang baik. Mudah-mudahan ini ke depan bisa difasilitasi. Namanya Kang Andri. F2M Record itu luar biasa keren buat saya ya. Nah, ini tadi saya berpesan, mudah-mudahan, karena memang karyanya banyak membeda di lagu-lagu yang lain ya. Saya sangat senang, sangat mengapresiasi misalnya ketika pemerintah kabupaten berkolaborasi dengan Kang Dul Sumbang. Saya salah satu fan Kang Dul Sumbang. Lagunya Durian Tasik begitu didengar langsung enak gitu. Tapi saya berpikir akan jauh lebih membanggakan jika itu lahir dari katakanlah putra daerah Tasik ya. Saya kira itu bisa dilakukan ya. Dan memang kemampuannya itu saya kira sangat teruji ya. Selalu di belakang layar. Dan memang versi saya dulu dengan yang sekarang dipublish itu beda. Mungkin sekarang lebih modern ya musiknya ya. Lebih yang mengikuti kekinian lah. Karena memang tadi saya sadar lagunya sederhana, dan saat itu juga ketika dulu saya berpikir sebetulnya saya ingin menonjolkan musiknya gitu. Sudah berapa lagu yang dibikin di aransemen, kemudian dibikin video klipnya kayak gitu-gitu? Yang sudah selesai 3, yang sudah publish itu ya, dan sekarang sedang menggarap lagu yang keempat. Lagu yang keempat ini berjudul Berkarya Untuk Bangsa, dan dengan segala kerendahan hati, lagu Berkarya Untuk Bangsa itu saya ingin dedikasikan untuk dunia pendidikan di tanah air, khususnya untuk para sivitas akademika, para guru, para tenaga pendidikan. Ini sebagai lagu spirit ya,
memang tidak mudah jadi dosen, tidak mudah jadi guru gitu ya. Kalau selama ini katakanlah diberi gelar pahlawan tanpa tanda jasa itu ya memang demikian adanya. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi spirit ya. Dan ini insya Allah mudah-mudahan jika tidak ada aral melintang akan dipublish menyambut Hari Pendidikan Nasional, dan mudah-mudahan ini bisa diterima oleh khalayak, sebuah lagu sederhana ya. Singkatnya dari Tasikmalaya untuk Indonesia ya. Ya, selama ini kan dikenal juga produktif menulis artikel ya di berbagai media gitu. Tetapi ternyata ada tools lain yang sama-sama punya kekuatan untuk menyampaikan pesan melalui musik. Iya, melalui musik itu menjadi media alternatif. Oh ya, dan insya Allah rencananya mungkin kalau selesai lagu Berkarya Untuk Bangsa ini juga berikutnya insya Allah dua lagu lagi lah. Ada masih lagu cinta sih. Clear, sip, mantap.